Balik lagi ya teman-teman ke episode borong Bitcoin yang ke-19 ya, dan di episode kali ini Bitcoin tuh sudah jadi aset kelas ke-7 ya terbesar di dunia. Jadi buat yang bilang gua sales Bitcoin atau gua pemom Bitcoin, pastinya kalian orang bodoh dengan IQ di bawah 80. Udah diakui oleh presiden di US, Polandia juga udah bikin strategic reserve, perusahaan yang nyontek MicroStrategy seperti Rumble udah mulai banyak yang adopsi Bitcoin sebagai treasury reserve strateginya mereka. Bank sentral di Argentina juga udah pamerin ya mining Bitcoin, dan kita lihat adopsinya di global itu luar biasa. Ya Bhutan juga udah punya, ya Jerman mungkin nyesel karena dia jual. Tapi ini udah bukan aset yang bisa kalian pandang sebelah mata ya. Kalau kalian bilang pom-pom ya silakan, lu pom-pom aset kelas nomor 7 di dunia ya, lu pom-pom aja sendiri ya. Nggak ada yang bisa pom-pom ya. Satu dunia ini tidak ada yang bisa pom-pom. Dan gue bukan babysitter kalian di sini, bukan yuk nak beli gitu terus kalian dapat duit, enggak ya. Tapi yang gue lakukan di sini gue cuma demonstrasi apa yang gue lakukan, gue tunjukin I can make money doing this dengan portofolio contoh yang ini. I can make money di market gitu. Nah kalau buat lu pada yang ngerasa lebih pintar dari gue, oh mau beli sendiri sini jual sini, kalian suka komen-komen kan dulu kan, oh ini ketinggian nih untuk beli dan bla 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 bla. Ya lu rasa lebih pintar. Karena kalau lu lebih pintar harusnya lu udah lebih kaya dari gue, tapi nyatanya enggak kan. Lu gua hidup kayak di sini, lu hidup kayak di sana gitu. Jadi itu adalah bukti ya, ketika kan banyak yang so pintar. Setiap episode gue tuh selalu ada kaum so pintar. Oh ini saatnya nge-short, ini jual. Mana bukti lu? Portofolio lu mana? Ya. Jangan cuma ngemeng. Bitcoin adalah aset terbaik di dunia ini selama 10 tahun terakhir ya. Lu mau kalian Nvidia beli Bitcoin, lu mau kalian Microsoft beli Bitcoin, lu mau kalian Apple beli Bitcoin. Gue bahkan gak mau benchmarking di Indonesia, kenapa? Terlalu kecil ya. Terlalu kecil. Semua aset kelas yang ada di Indonesia itu nggak even comparable ya. Mungkin certain property yang sangat seksi kayak properti di Canggu mungkin ya, di beachfront property yang di Canggu. Cuman besides that nggak banyak aset yang menarik ya untuk gua ya di Indonesia ini. Kayak rumah gitu kan, tanah, Senayan, Pondok Indah udah segitu gitu harganya. Udah naik tuh agak sulit gitu. Yang mau beli udah juga terbatas. Nggak banyak aset yang bisa dibeli di Indonesia gitu. Saham Indonesia asing juga udah jualan semua. Kayak siapa sih yang masih main di situ gitu loh. Ya, hampir nggak ada gitu. Gua kasih tau ya, lo nonton gua selama 19 bulan, lo bisa jadi orang paling bodoh di Indonesia ya. Mungkin lo orang paling bodoh di Indonesia. Lo nonton apa yang gua kerjakan di sini. Lo nggak dengerin financial advisor yang minta lo bayar 1 juta itu. Lo outperform semua manajer investasi satu Indonesia Raya lo selama 19 bulan. Nggak 19 sih, 12 lu mau cari pick 6 bulan, lu mau cari pick 12 bulan ya. Mereka kalah by margin 10 kali lipat, gua kasih tau lu semua. Lu buka semua reksadana yang ada, campuran, saham, KPD ya, semua fund, baik discretionary fund ya, balance strategy fund Indonesia lokal. Itu borong Bitcoin gua ngalahin mereka semua by mungkin 10 sampai 20 kali lipat marginnya. Bukan 10% ya. 10 kali lipat ini portofolio borong Bitcoin. Sederhana kan, cuman beli Bitcoin. Kenapa? Karena it's the digital property. Gue udah selalu jelasin ini kayak properti digital. Cuman ada segini yang lu rebutan sama negara gitu. Lu kalau saham lokal ya, itu mereka lu beli banyak, mereka isu lagi keluar. Karena mereka punya fiduciary duty sebagai manajemen dari perusahaan untuk isu shares baru. Saham tuh bisa diciptakan lagi gitu. Mereka mau ngapain nih? Oke, mau butuh duit buat ngapain? Right issue lagi. Karena harus paham tentang capital market. Mereka juga uang-uang ujung-ujungnya ya, barang-barang yang di corner yang nggak liquid ya. Tapi kan saham ini naiknya tinggi. Ya emang bisa dibeli banyak. Orang beli saham aja udah naik. Kenapa? Karena gue liat order booknya kan tipis kan. Ketika order booknya tipis ya itu di corner sama ownernya sendiri. Ownernya ngapain nge-corner barang seperti itu? Jadi ketika harga sahamnya itu naik, ownernya ngerepo. Ya ngerepo tuh apa? Dia jaminin ke bank terus baru dia beliin tanah atau dia beliin apa yang lain. Mainannya begitu. Ya lu harus jadi emiten gitu. Dan gue udah pernah di game itu, gue pernah ngurusin IPO ya dan lain-lain. Ini menurut gue adalah aset kelas terbaik. Jadi kalau lu mikir lu lebih pintar dari gue, ya dulu terbukti 19 bulan terakhir lu salah. Kalau lu tidak dapatkan untung yang gue dapatkan, misalnya dengan modal 10 juta jadi mirip seperti gue, ya lu salah gitu. Karena lu mau ngomong lu bisa ini bisa itu, lu analisa laporan keuangannya aja nggak bisa, basic makro aja nggak bisa, apa sih yang lu bisa di dunia ini gitu. Cukup dengerin orang lebih pintar, tapi itu pun lu masih ngomong kan, oh ini pom-pom, ya sudah lah gitu. Udah nggak bisa ketolong ya. Jadi kita langsung lihat aja di sini ya hasil dari borong Bitcoin. Kita masuk dulu nih ke aplikasinya. Ntar dibilang lagi nih jualan. Ini promo aplikasi kripto ya kan? Kalian bilang gitu. Enggak, ini platformnya Indodax ya. Kenapa gue pakai ini? Satu, cuman ini yang kosong waktu itu. Dua, Oscar juga teman baik lah, sahabat lah. Jadi ya kalian mau pakai Indodax silahkan, tapi nggak ada kayak kalian pakai ini ya daftar sih, nggak ada. Ya.
Gue bukan brand ambassador, gue nggak bisa di-endorse dan gak ada yang bisa bayar gue. Di sini kita lihat aset itu 4.110.000.000 teman-teman ya. 19 bulan dan gue deponya kalian lihat di sini deh rupiahnya nih ya. Rupiahnya yang gue depo ini kan ada semua tuh. Itu 99910. Karena kenapa ini limit transfer 100 juta. Jadi dikurangin sedikit buat ada kodenya gitu kan. Jadi sebenarnya bahkan nggak 100 juta tapi kurang gitu setiap kali gue depo ya. Dan ini jelas nih transaksi deponya ada di sini tuh, deposit IDR-nya jelas ya. Itu selama 19 bulan nih, 19 kali tuh ya. Deponya kalian bisa lihat di sini total asetnya ya. Jadi kalian bayangin dari 100 juta kita bulatin ke atas lah. 100 juta sebulan. Selama 19 bulan itu berapa ya? 1,9 miliar. Sekarang asetnya jadi 4 miliar 110 juta. Ya. Kita bulatin aja 4,1 M karena kan fluktuatif returnnya. 1,9 M jadi 4,1 M. Lu kalau taruh uang 190 juta, 10 juta sebulan, uang lu jadi 410 juta. Kalau lu di sini masih miskin, itu gua udah nggak tahu siapa yang bisa bantu lu di hidup lagi gitu. Lu tinggal liatin ya, nyontek, ngikutin gitu. Kayak kok lu bisa sebodoh itu lagi gitu. Itu yang gua nggak paham sama orang-orang di negara ini. Ya, daripada lu jadi orang tuh kerjaan cuma jadi bandit ya. Begini gitu. Cara-cara dulu tuh ada caranya. Ini bukan nipu, bukan ngajak kalian ngapa-ngapain. Ini aset kelas nomor 7 di dunia, bosku. Ini Donald Trump, presiden negara US yang bilang bahwa ini adalah aset kelas yang legit. 1,9 miliar jadi 4,1 miliar ya. Itu berarti cuannya berapa? 2,2 miliar ya. 2,2 miliar ya kita bagi 12 bulan. 2,2 miliar dibagi 12 bulan tuh 183 juta, 33 kalau otak gua masih jalan nih matematikanya. 183,333 nya agak panjang. Tapi you get my fucking point. Lu taruh 100 juta ya, dapat 183 juta, dapat loh. Jadi 100 juta lu tuh jadi 283 juta per bulan setiap lu taruh. Ini bahkan yang nawarin investasi bodong aja kalah returnnya sama gua. Bayangin gak sih? Ya yang bawa kabur duit itu kalah returnnya sama gua. Ini ngalahin semua reksadana di Indonesia digabungin jadi satu dikali 10. Ya, semua. Every single manager investasi kalah sama gua. Sama Timothy kalah. Ya. Jadi kalau lu masih pikir lu bisa lebih pintar dari gua, lu mau nabung reksadana kayak financial advisor lu, ya silakan ikutin. Ikutin, tapi lu kalau miskin hidupnya, jangan datang ke gua terus kayak bilang, "Oh, hidup gua kenapa nggak berubah?" Jelas lu taruh 10 juta per bulan, uang lu tuh lu untung 18 juta per bulan. Taruh 10 untung 18, di mana lagi? Orang bilang, "Tapi ini beneran gak sih?" Bener, ini udah 19 bulan, jangan kayak monyet otaknya, ini 19 bulan. Ya. Jadi kalau misalnya lu nggak percaya ini, lu bukan nih, nah nih, estimated asset value, lu lihat pertumbuhannya seperti apa, bos? Ya. 30 hari return value-nya itu 1 miliar 820 juta. 30 hari. Ya 33,25%. Itu kan gue selalu bilang. Kadang dia ada hari yang dimana dia naiknya tinggi sekali. Gitu. Memang volatil. Tapi volatil ini apakah kejelekan kalau volatil naik 33% dalam sebulan? Real. Ya. Jadi ya up to you. Mau ikut atau enggak. Dan di sini kita praktek lagi. Kita beli lagi. Top up lagi ya. Kita market order lagi Bitcoinnya. Buy. Gitu kan. Udah. Purchase successful. Masuk Bitcoinnya ya. Jadi kita udah punya 2,70 Bitcoin. Ini di masa depan ya, 2,7 Bitcoin aja. Itu akan bisa bikin kalian pensiun. Gue kasih. Uang segini nih, ini kalian pensiun. Karena 1 Bitcoin akan jadi 20 miliar. Ya. Tapi dari mana bang hitungannya? Kan gue udah bilang 1,5 miliar. Sekarang beneran gak nih? Nah, beneran gak nih 1,5 miliar? Hah? Tuh, 1,5 miliar kan? Gue udah ngomong dari kapan 1,5 miliar? Dari 200 juta gue udah bilang 1,5 miliar. Ya. Kalau lu gak bisa cari duit di dunia ini, itu karena lu yang bodoh. That's it. Bukan karena nggak hoki, bukan karena ini, lu bodoh. Ya, 1,5 miliar lu nggak mau denger. Gue ngomong kapan? Dari zaman gue podcast sama Deddy Corbuzier. Lu cek di sana gue ngomong 1,5 miliar per koin. 2022 November waktu Bitcoin itu 260 juta gue ngomong situ. Ya. Jadi itu aja, sampai jumpa di episode ke-20.